Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebutan yang paling indah bagi Ramadan adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-sahra falyasum. Al-ayah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum as-sahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Yang menarik dari ayat Allah yang mulia ini adalah kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Dan semakin menarik lagi ketika Allah menyebutkan 3 fungsi Al-Quran. Pertama, hudalinas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan penjelas yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dari 3 fungsi tadi, saya hanya ingin mengambil poin yang pertama saja, yaitu Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yakni maksudnya Al-Quranul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua Allah menyebutkan hudalil muttaqin. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutnya hudalin nas. Apa faedahnya? Kalimat hudalin nas, bahwa Al-Quran adalah hidayah bagi manusia, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya. Hudalin nas maknanya adalah hidayatul ilmi linnas, hidayah ilmu bagi manusia. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, hudalil muttaqin, maknanya adalah atau tafsirnya adalah hidayatul amal lil muttaqin, hidayah amal bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa korelasinya antara surah Al-Baqarah ayat 185 dengan surah Al-Baqarah ayat yang kedua? Jawabnya, karena Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka di sana bahwa Ramadan itu memiliki 2 fursah, 2 peluang. Pertama, sebagai hidayah ilmu bagi manusia, yakni sebagai gerbang hidayah orang untuk kembali kepada kebenaran, orang untuk kembali kepada ketaatan, orang untuk kembali kepada keislamannya. Itu maksud hudal linnas. Kalau dia kafir, maka diharapkan Al-Quran menjadi cahaya yang akan mengantarkan dia kepada petunjuk. Dan kalau umpamanya dia adalah orang yang bertakwa, maka hudalil muttaqin adalah hidayatul amal lil muttaqin, hidayah amal bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bahwa Al-Quran menjadi hidayah, menjadi taufik yang memberikan motivasi yang sangat hebat bagi orang-orang yang bertakwa. Kesimpulannya, dari 2 firman Allah yang mulia ini, ketahuilah Ramadan itu bukan hanya bulan untuk berlomba-lomba orang meraih prestasi,
Tetapi juga bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang berlomba-lomba untuk kembali kepada kebenaran. Berapa banyak saudara-saudara kita mendapatkan hidayah di bulan Ramadan. Lihat, saksikan di masyarakat. Ada orang yang gak pernah sholat, dia ternyata mau sholat dengan datangnya bulan Ramadan. Itu adalah barokah Ramadan. Dan begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang ahli ibadah, lihat di bulan Ramadan mereka menampilkan prestasi, mereka menampilkan yakni prestasi ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk meraih prestasi ibadah, tapi bulan Ramadan juga adalah bulan untuk menjadikan orang kembali, untuk menjadikan orang kembali kepada al-haq, untuk mengantarkan orang kembali kepada petunjuk. Jadi jangan salah faham bahwa Ramadan bukan hanya bulannya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi juga Ramadan adalah bulannya orang-orang yang berlomba-lomba untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.